Selamat pagi, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, Yesaya pasal ke-41 ini adalah sebuah janji Tuhan yang penuh penghiburan dan juga dengan kekuatan. Ayat ini mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan yang tak pernah meninggalkan kehidupan kita, terutama saat kita merasa takut dan juga kita memiliki rasa cemas akan kehidupan kita. Bagaimana untuk hari esok? Firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Yesaya 41 ini adalah tentang janji bagaimana Tuhan memegang tangan kita. Coba kita bayangkan bagaimana Tuhan memegang tangan kita saat kita berjalan. Jadi situasi apapun yang kita jalani, jalan yang gelap, terjal, atau tidak dikenal, tapi tangan Tuhan memegang tangan kita. Ini menunjukkan dalam keadaan apapun Tuhan mau memberikan rasa aman dan sebuah kepastian. Dan tangan kanan ini dan tangan ini bukan sekedar pegangan biasa, tetapi ini adalah tangan Tuhan yang memberikan sebuah kepastian, ada keselamatan dan memberikan sebuah jaminan bahwa kita akan sampai atau selamat dari segala jalan yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi mengatakan memegang tangan kananmu. Maka kita akan bertanya, kenapa tangan kanan? Sesungguhnya di dalam budaya Timur Tengah, memegang tangan kanan ini, tangan kanan seseorang adalah sebuah tanda perlindungan, tanda bimbingan, dan juga sebuah dukungan. Oleh karena itu, ini adalah sebuah posisi kehormatan dan juga sebuah kekuatan. Ketika Tuhan berjanji untuk memegang tangan kanan kita, itu berarti kita melewati atau kita dibimbing untuk melewati berbagai kesulitan, berbagai masalah, dan berbagai bahaya yang tentunya kita jalani dalam kehidupan kita. Hal inilah yang menyatakan bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perjalanan kita. Seruan inilah yang mengingatkan kita bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak sendiri dan kita tidak berjalan sendiri. Tetapi Tuhan memberikan sebuah kepastian bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan karena Tuhan memegang tangan kanan kita yang memberikan sebuah kepastian keselamatan berjalan dengan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan juga menyerukan kepada kita, janganlah takut. Oleh karena itu, perkataan ini beberapa kali diulang. Kenapa seruan ini disampaikan kepada kita? Karena ketakutan adalah sebuah respon secara alami yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita merasa bahwa tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah respon manusia terhadap berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun hari ini firman Tuhan menyapa kita dengan mengatakan janganlah takut. Berarti Tuhan memerintahkan kita untuk tidak takut lagi, untuk tidak ragu. Oleh karena itu, apa yang harus kita takutkan ketika Tuhan ada bersama dengan kita? Kehadirannya inilah yang memberikan kita sebuah jaminan, sebuah kepastian
di tengah-tengah kehidupan kita untuk tidak lagi takut, untuk tidak lagi ragu, untuk tidak lagi bimbang di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita merasa suatu kepastian yang sudah pasti karena Tuhan yang memberikan kita sebuah kepastian itu. Dan firman Tuhan juga mengatakan, akulah yang menolong engkau. Inilah janji terakhir dengan pernyataan langsung bagaimana Tuhan menunjukkan identitasnya sebagai Allah yang menolong, sebagai Tuhan yang memberikan pertolongan. Dan ini bukan sebuah janji yang bersyarat, bukan sebuah janji yang tanpa kepastian, tetapi Tuhan mengucapkan ini adalah sebuah pernyataan yang pasti. Tuhan tidak hanya menawarkan bantuan, tetapi Dia menunjukkan bahwa Dia adalah sumber bantuan itu sendiri. Sehingga kita pasti akan mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong kita dan kita meyakini kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita hadapi saat ini? Banyak kita mengatakan banyak masa-masa sulit yang kita hadapi. Banyak juga masa-masa tantangan-tantangan yang berat. Kehidupan kita, ekonomi kita, hubungan kita di tengah-tengah keluarga. Semakin hari kita melihat, semakin kita menemui berbagai kesulitan. Bagaimana dengan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Dengan meyakini bahwa kita tidak sendiri dalam kehidupan kita. Dengan meyakini bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan menyapa kita, ternyata Tuhan memegang tangan kita. Sehingga kita diperintahkan untuk tidak takut. Apapun yang menjadi masalah kita, ekonomi, kesehatan, hubungan kita di tengah-tengah keluarga. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Hari ini Tuhan memberikan sebuah kepastian, memberikan sebuah jaminan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan yang bersama dengan kita, maka kita tidak perlu takut. Karena ketakutan itu menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkata dengan sebuah kepastian, dengan menunjukkan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kita, kita akan mengatakan, kita mau berjalan dengan Tuhan. Kita merasa tenang karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita merasa yakin kita bisa melewati segala tantangan, persoalan hidup yang akan kita hadapi hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya. Karena Tuhan memberikan kita jaminan, kita adalah orang-orang yang disertai dan kita akan menjadi orang-orang yang bisa menang menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan kita. Oleh karena itu, seruan Tuhan hari ini, jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini, bahwa Engkau ternyata hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau memegang tangan kanan kami, dan Engkau menolong kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Sungguh indah pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin hidup dalam janji Tuhan. Dan kami meyakini janji Tuhan adalah kehidupan kami yang tentu dan pastinya akan kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kami juga bisa meyakini dan menyerahkan segala perjalanan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Agar kami tidak berjalan sendiri mengandalkan pikiran kami. Agar kami tidak merasa takut lagi untuk menghadapi apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Sebab firman Tuhan menyatakan sebuah kepastian bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah kehidupan kami untuk hari esok. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang boleh hari ini bekerja di dalam segala pekerjaan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Berkati segala pekerjaan mereka agar menghasilkan hal yang baik. Dan dengan hal yang baik itulah akan mereka pakai dalam kehidupan dan mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah kehidupan mereka.
agar setiap jemaat-Mu boleh merasakan penyertaan, kasih setia, belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami yakin dan percaya dalam segala kasih karunia Tuhan, Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit yang mereka hadapi hari ini. Dan kami yakin melalui proses yang mereka terima hari ini adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan karya-Mu yang memberikan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapa di surga, kami hanya mau serahkan kehidupan kami hari ini, demikian juga untuk hari esok, agar kami boleh hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kehendak-Mu, dan kami menerima segala rancangan Tuhan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.